Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kadzaba al-ihsana ala kulli syai'in. Innallaha sedene Allah iku kataba nulis sapa Allah. Maksudnya nulis niku mesti mewajibkan al-ihsana ing gawe bagus fi kulli syai'in ing dalem suwiji-wiji kabehane suwiji-wiji. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Allah itu memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Termasuk fa idza qataltum nalikane mateni sira kabeh, maksudnya menyembelih itu. Fa ahsinu mongko bagusaken sira, bagusaken al-qatlata ing carane mateni. Seandainya kamu menyembelih ya hewan, menyembelih ayam, kambing, gunakan cara yang bagus ya. Islam ini agama yang baik ya. Allah memerintahkan kebaikan di setiap tempat, di setiap saat. Sampai membunuh pun, membunuh hewan, menyembelih itu ada caranya. Jangan dibandem, jangan dipentung. Syariat agama lain tidak mengenal ini. Menyembelih itu di Kediri dulu ada tempat nyembelih babi. Babi itu ternyata nggak digorok lehernya. Kalau nyembelih itu di sunduk silite be api panas, wih mati. Jadi tidak ada darah mengalir. Itu kan penyiksaan, tidak boleh. Islam tidak boleh menyakiti, bahkan pada hewan sekalipun ya. Kalaupun menyembelih, harus menyembelih dengan cara yang baik ya. Nabi mengajarkan wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabha. Nalikane beleh sira fasinu bagusana sira adzabhata ing belehan ya. Tidak boleh nyembelih dengan serampangan. Waktu perang pun juga begitu, tidak boleh menyiksa ya. Jadi Islam ini bahkan dalam perang itu ada aturan. Tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh perempuan. Islam ini agama yang beradab. Kalau kamu menyembelih fal yuhidda mongko becik nglandepno sapa ahadukum salah suci sira kabeh syafratahu ing gamane ahad. Kalau kamu nyembelih pisaunya harus tajam ya, supaya bisa langsung mati. Hendaknya dan ini harus dilakukan dengan pisau yang tajam, bahkan menghadap kiblat ya. Terus membaca bismillah. Dan nyembelihnya itu harus diputus. Di leher ini kan ada kerongkongan jalur makanan, ada otot nyawa, pernapasan, ada jadi ada 3 otot besar di leher. Itu harus diputus ya. Jadi kalau nyembelih itu harus begini kan? Jadi supaya ketiga-tiganya ini bisa diputus semua sehingga cepat mati. Kalau cuma diputus di depannya aja, ada orang nyembelih cuma ngarepe tok, diculno yang mlaku maneh pitik gluduk karena jalur nyawanya belum putus ya. Jadi itu nyembelih yang benar itu diputus semua. Jadi jalur makanannya, jalur nyawanya itu, otot lehernya itu harus diputus semua sehingga betul-betul mati gitu. Tidak boleh menyembelih dengan cara yang tidak manusiawi ya. Wal yurih lan becik ngepenakno sapa wong dzabihatahu ing sembelane wong. Nyembelihnya supaya dengan cara yang baik ya, tidak boleh dipendungi, tidak boleh. Harus dengan yang menyenangkan, yang bagus lah. Hadis rawahu Muslim. Selanjutnya inna min akbaril kabairi
Setune iku saking piro-piro gedene dosa gede. Ada dosa yang sangat besar. Ayal ana utai yen tong laknat sapa ar-rajulu wong lanang walidayhi ing wong tuwa lurune rajul. Dosa besar itu apabila seorang anak mencaci maki orang tuanya, melaknat. Qila dan ucapakan ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi, wa kaifa lan kaya apa yal'anu bisa nglaknati sapa ar-rajulu wong lanang walidayhi ing wong tuwa lurune rajul. Maksudnya bagaimana ada orang bisa melaknat bapak ibunya, ini bagaimana caranya? Apa ada? Oh, bisa jadi langsung, bisa jadi tidak langsung ya. Yang tidak langsung contohnya qala dawu Nabi yasubbu misui sapa ar-rajulu wong lanang abar rajuli ing bapake wong lanang kang liya. Bisa jadi kamu memaki bapakmu itu dengan cara memaki bapaknya orang lain. Akhirnya orang lain itu membalas memaki bapakmu. Fayasubbu mongko misui sapa rajul abahu ing wong tuane mengkono wong. Wayasubbu lan misu sapa rajul ummahu ing ibuke wong. Ar-rajul yang pertama. Jadi kita ini diajari hargai orang lain sesungguhnya untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau kamu mencaci maki bapaknya orang, ada orang bapak kok ilokno, oh anjen anake kadal, ya balas deh, kon anak kumudu. Nah, berarti kamu mencaci bapakmu. Karena apa? Kamu mencaci bapaknya orang, dia akan membalas mencaci bapakmu. Makanya tidak boleh. Sama dengan mencaci Tuhan orang lain juga nggak boleh. Kita tidak perlu mencaci Tuhannya orang lain. Karena apa? Mereka akan mencaci Tuhan kita. Jadi tidak perlu saling mencaci. Kalau kita punya keyakinan ya sudah, orang lain terserah. Orang tua juga begitu. Jangan maki bapaknya orang lain. Walaupun guyon, jangan main-main caci bapaknya. Oh emang ini anaknya bajingan. Ya dia akan balas, bapakmu maling. Akan saling memaki ya. Jangan maki bapak orang sehingga bapakmu sendiri akan dimaki. Dan itu termasuk dosa besar. Artinya hadis ini mengajarkan kita untuk mencegah dara'i, mencegah penyebab ya. Seperti kamu tidak boleh mencaci bapaknya orang supaya orang itu tidak mencaci maki bapakmu gitu. Apalagi kalau kamu mencaci bapakmu ya dosanya lebih besar. Bapakmu kok ilokno dhewe bapak, matamu iku lho ya kan iku anak durhaka kamu ya. Artinya kalau kamu mencaci bapakmu itu ya dosa besar. Atau bisa jadi kamu mencaci orang lain sehingga orang lain itu mencaci bapakmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu mencaci maki orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Kenapa? Mereka akan membalas mencaci maki Allah ya. Tuhanmu akan dicaci maki oleh mereka ya. Makanya Islam ini mengajarkan saling menghargai. Jangan saling mencaci. Baik itu soal keyakinan ataupun ya kehormatan keluarga. Olo-oloan itu aja berlebihan gitu. Jangan sampai nyandak-nyandak wong tua. Wah jadi anake balon. Oh, jangan. Dia akan membalas yang serupa ya, sama aja. Hadis rawahul Bukhari. Inna syarran nasi manzilatan. Inna syarran nasi sedelu oleh menungso
apane manzilatan panggonane indallahi munggui Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku man wong taroka kang ninggalu ingman sopo annasu menungso ittiko afuhsihi krono ngedoi olone man, orang yang jelek ya, yaitu orang yang dijauhi manusia karena nggak mau atau mentakuti kejelekan dia. Jadi ada orang itu yang bahkan mungkin dihormati, ditakuti ya, bukan dihormati sungguh-sungguh karena kejahatannya gitu. Jangan sampai ada orang itu tidak disukai karena kejelekannya. Ini orang yang paling buruk kelak tempatnya di hari kiamat ya. Ada satu hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang datang minta menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak disukai Nabi sebetulnya. Orang ini orang jelek. Tapi Nabi tidak mau menampakkan ketidaksenangannya. Jadi Nabi itu walaupun orang itu nggak bagus, tapi kalau ketemu Nabi itu ya tidak menampakkan kebencian. Jadi ada orang ini minta izin mau menghadap Nabi, padahal Nabi tidak suka orang itu. Nabi mengatakan idzanu lahu fa bi'sa akhul ashir. Ya udah suruh masuk. Orang yang terburuk, orang yang sangat teman paling jelek gitu loh. Ketika orang itu masuk, Nabi menyambutnya dengan biasa ya. Walaupun Nabi nggak suka itu orang nggak bagus. Tapi Nabi selalu berusaha untuk menampakkan wajah yang menyenangkan. Walaupun pada orang yang Nabi itu tidak suka ya. Nabi itu tidak menampakkan kebencian. Walaupun orang itu sesungguhnya sangat buruk kelakuannya, Nabi ketemu dia ya baik-baik aja, ya disapa, gimana kabar? Oh ya bagaimana gitu. Setelah orang itu pulang, Sayyidah Aisyah heran, tanya kepada Nabi, Nabi katanya tadi orang itu jelek, kok Nabi datang di sopo guyu-guyu hihihi, kok enak aja kayaknya enjoy aja. Nah, terus Nabi mengatakan inna syarran nasi manzilatan ya. Itu tadi man tarakahun nas ittaqa afusihi ya. Jadi Nabi meskipun orang itu jelek tapi ya harus dibaik-baiki aja. Lah, orang yang kita terpaksa harus baik-baik pada dia supaya tidak kena kejahatannya, itu berarti orang yang betul-betul jelek di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang kita terpaksa harus baik-baik ya. Preman, begal, kita kan ya baik-baiklah sama mereka. Walaupun kita tidak suka kan pekerjaannya yang jahat atau kelakuannya yang tidak baik ya. Tetapi kita tidak perlu menunjukkan ketidaksukaan kepada orang ya. Jadi jangan menunjukkan ekspresi pada orang itu kebencian, jangan. Walaupun kita mungkin tidak suka karena pekerjaannya yang jelek atau kelakuannya atau ucapannya atau akidahnya, tetapi tidak perlu kita menunjukkan, tidak perlu kita menampakkan kebencian kepada siapapun. Walaupun itu umpamanya pencuri atau WTS, apa WTS? Balon, sing bayar kelon, balon. Pokoknya orang yang tidak bagus. Kita tidak perlu menunjukkan kebencian pada orang lain. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menerima tamu orang yang tidak disukai, tapi Nabi tidak menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Nabi tetap menunjukkan sikap yang baik-baik. Walaupun setelah itu ya diem ya. Sampai Sayyidah Aisyah heran, Nabi orang itu gini kok Nabi gitu. Ya maka Nabi mengatakan
orang yang jelek di depan Allah itu orang yang terpaksa diladeni oleh orang supaya tidak tambah jelek gitu. Ya seperti kita ngeladeni, kadang kan terpaksa ada orang ngamen sangar, semales ngati gegerin kayak iya. Padahal kita kan tidak rela memberi itu kan unek-unek. Dulu arek sing rambutnya koyo apa? Anu jagung terus kayak buntut tikus penuh tato gitu kan jembrek. Tapi ya istimbang rewel senang dikei benar. Ada orang yang terpaksa kita beri walaupun kita tidak suka. Nah seperti itu yang tidak disukai Allah. Hadis Rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah. Selanjutnya Innallaha ta'ala huwas salam. Innallaha sedene Allah ta'ala huwa ya Allah iku assalamu zat kang paring selamat. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita itu sholat itu loh. At-tahiyat dan ilahi. Nabi mengatakan innallaha sallallahu wa ya Allah iku assalamu zat kang paring selamat ya. Fa idza qa'ada nalikane lungguh sapa ahadukum salah suci sira kabeh fi sholati ing dalam salat falyakul mongko becik ngucapo sapa ahad ngucapaken at-tahiyyatu lillah. Ini yang tasyahud itu lah. Bacaan wajib dalam sholat itu kan ya. Sebetulnya yang minimal seperti ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada beberapa redaksi, tetapi yang kita ikuti yang sudah biasa kita baca dalam sholat. Makanya tasyahud ya, bacaan tahiyat itu wajib dalam sholat. Sehingga kalau ngaji ya, kalau saya dulu ngaji pada Kiai Maftuh, pertama kali orang ngaji itu harus mutlak belajar baca Fatihah. Yang kedua belajar tasyahud itu, belajar tahiyat itu. Karena dua-duanya ini wajib, dua-duanya ini rukun dalam sholatnya. Kalau orang sholat tidak baca surat, tidak apa-apa, itu sunnah. Tetapi orang mesti sholat membaca tasyahud. Semua orang mesti sholat baca tahiyat itu. Makanya baca tahiyat itu harus benar ya. Nah ini supaya diingatkan Pak Guru Al-Quran, anak-anak setiap hari baca Quran harus dimulai Fatihah dan tahiyat. Dulu saya ngaji di Lirboya begitu. Setiap mau ngaji pasti baca Fatihah dulu, baca tahiyat, baru baca yang lain. Kenapa? Sebab Fatihah dan tahiyat itu rukun ya, dalam sholat wajib ya. Makanya harus benar dan harus fasih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, harus fasih. Jangan ada orang baca tahiyat at-tahiyyat, enggak boleh. Ada tiha itu. At-tahiyyat enggak boleh. Yang benar at-tahiyyah harus tasdid, ojo at-tahiyyah, ojo itu makanya harus benar. Baca tahiyat harus benar, harus tasdidnya ya, hurufnya, makhrajnya harus tepat. Makanya kamu setiap hari ngaji Quran harus Fatihah dan tahiyat harus dibaca supaya benar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, harus tepat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, harus fasih. Jadi baca Fatihah, baca tahiyat itu wajib ya.
Nabi merintah begitu. At-tahiyatu tahiyat, penghormatan, piro-piro penghormatan iku lillah. Wassalawatu piro-piro salawat, wa thayyibatu lan piro-piro kebagusan. Assalamu alayka, assalamu alaikum keselamatan iku alayka si panjenengan ayyuhan nabiyyu, tu ilang kanjeng Nabi, wa rahmatullahi rahmati Allah, wa barakatuh lan berkahi Allah. Assalamu alayna, assalamu alaikum alayna si kita, wa ala ibadillahi sholihin, ingatasi piro-piro kaulane Allah kang soleh kabeh. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang hidupnya baik, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, itu akan tambah terus pahalanya, sebab dia mendapat doa dari semua orang yang sholat. Miliaran manusia sholat, semua mendoakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang soleh ini dapat bagian doa ini. Makanya berusahalah hidup ini lebih baik ya. Setiap hari berniatlah untuk berbuat baik. Jangan ada dendam pada manusia, jangan ada kebencian. Kamu akan hidup tenang kalau kamu tidak ada kebencian pada orang. Jadi tidak perlu benci siapapun. Setiap hari hidup yang baik, niat berbuat baik kepada siapapun. Jangan berniat jelek kepada siapapun hamba Allah, apapun sukunya, apapun agamanya. Islam ini agama yang menghargai kemanusiaan. Amerika hari ini belum selesai. Amerika negara maju, negara yang diakui sebagai demokrasi. Nyatanya hari ini hancur, terjadi kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Mereka masih belum ikhlas menerima perbedaan. Kalau kita umat Islam sejak awal sudah ditanam itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini tidak boleh bedakan orang kuning, putih, hitam, kulit warna bukan masalah ya. Semuanya hamba Allah. Tidak boleh menghina orang hitam atau orang apapun ya. Bahkan sahabat Nabi yang paling dicintai Nabi salah satunya itu hitam. Sahabat Bilal dan kulit hitam. Islamlah agama yang mengajarkan kesetaraan. Islamlah agama yang mengajarkan hak hidup manusia ya. Tidak boleh ada penindasan atas nama rasis, tidak boleh ya. Amerika hari ini belum selesai. Buktinya kemarin terjadi pembunuhan orang kulit hitam dan demo berhari-hari, kacau balau ya. Karena mereka belum bisa nerima bagaimana menyikapi sesama manusia ya. Islam ini mengajarkan kita persaudaraan seiman, tapi juga persaudaraan sesama manusia ya. Apapun agamanya, mereka itu sesama hidup, anak cucu Nabi Adam ya. Saling menghargai ya. Jangan ada sikap untuk melecehkan orang lain. Fa innakum sedune sira kabeh idza qultum nalikane ngucapaken sira kabeh ha ing mungkunu tahiyat asobat mongko ngenani apa tahiyat kula abdin ing saben-saben kawula solihin kang soleh fis samai ing dalam langit wal ardi lan bumi. Jadi doa yang kamu ucapkan waktu sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, doa itu akan mengenai, doa itu akan diterima oleh semua orang yang baik di muka bumi dan di langit ya. Sehingga mereka juga akan mendoakan kamu. Kan timbal balik, kamu doakan mereka, mereka akan doakan kamu gitu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu thumma yatakhayyaru, nuli milih sapa wong minal mas'alati sangking penjaluk penyuwun ma ing perkara syaa kang ngersakaken sapa man. Setelah kamu baca tahiyat itu kamu silakan berdoa ya. Kamu boleh minta apa saja. Jadi doa di dalam sholat itu boleh. Kamu minta apa? Sebelum salam itu kamu mintalah pada Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta itu. Urusan dunia akhirat itu boleh. Asalkan tentu saja harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya nanti setelah sholat. Biasanya kita kan berdoa setelah sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbil qalbi ala dinik. Doa yang lain boleh ya. Setelah baca tahiyat sebelum salam itu dipersilahkan kamu berdoa ya. Minta pada Allah. Apa saja yang kamu minta ya, mintalah pada Allah ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Innar rahima, selanjutnya innar rahima sutuni rahim. Hubungan rahim itu hubungan sanak ya. Hubungan keluarga nih gitu. Alhamdulillah. Iku sajdatun, cuilan. Cuilan maksudnya secuil, sepotong. Minar rahmani saking sifat Allah kang Maha Rahman. Faqala dawu sapa Allah taala, man wasalaki wasaltu wa man qata'aki qata'tu. Allah berkata, man tesapane wong iku wasala nyambung sapa man, nyambung kaki ing sira maksudnya hubungan silaturahim. Wasaltuhu mongko nyambung ingsun ing man. Siapa orang menyambung hubungan sanak kamu, rahim itu hubungan kerabat ya. Misanan basa Jawane iku misanan, minduan, ponaan ya. Hubungan keturunan yang di luar waris itu loh. Tunggal buyut, tunggal canggah ya. Itu harus disambung. Sambunglah hubungan itu. Siapa menyambung akan disambung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man utisapani wong iku qata'a medhot sapa man ki ing sira rahim, qata'tuhu mongko medhot ingsun hu ing man. Siapa orang memutus hubungan rahim, siapa orang enggak nyopo, enggak wawuh, enggak ngereken dulure di mana miskin yang tidak punya, tidak direken. Siapa mutus hubungan, diputus hubungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun tidak hari raya ya, silaturahim tidak harus hari raya. Bulan yang lain boleh ya. Nah di Indonesia ini ada tradisi namanya halal bihalal. Halal bihalal ini tradisi orsinil made in Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Dulu di sini ada guru dari Mesir. Heran, ma halal bihalal, nggak ngerti deh. Orang Mesir pun tidak tahu, orang Saudi tidak tahu apa halal bihalal itu. Karena itu kelihatannya seperti bahasa Arab, halal bihalal. Padahal di Arab tidak ada halal bihalal itu. Itu istilah Jawa di Arab no. Asale ngono halal halalan, sepuro-sepuroan. Di Arab no jadi halal bihalal. Padahal bahasa Arabnya enggak tepat juga itu. Apa kok halal bihalal? Halal kelawan halal. Maksudnya apa?
Itu kalau dalam bahasa Arab kan seperti adzabu bidzabi, jual emas dibeli dengan emas. Ada halal, maksud jual halal dibeli halal. Ya maksudnya halal-halalan. Bahasa Jawa ini nul-nul. Nah, ini istilah Jawa. Tradisi halal bihalal itu memudahkan silaturahim. Karena kita ini mau kunjung satu-satu sulit, akhirnya di kelompok jenenge halal bihalal. Nah, itu tradisi yang bagus. Cuman hari ini ada corona. Karena ada corona, halal bihalal diganti dengan Zoom. Halal bihalal online, ngaji online, nah, barang-barang online, sushi rabi online, angsal rabi online, angsal, pokoknya jima'i ya online bisa. Kumpule seks online, mbuh ya apa carane. Ya inilah ya, corona ini membuat banyak hal yang jadi jauh. Tapi muka-muka corona ini segera dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga musibah, bala, bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.